kayaknya kita akan melihat juga bahwa ada satu tim juga yang benar-benar powerful dengan late game. Dustvolt yang besok akan bertanding. Itu sekalinya main minimal Lord Evolve. Minimal loh ya. Iya. Tapi draft dari game yang kedua akan segera dimulai. Burmes Gold masih ada di first pick-nya dan Siusun masih ada di second pick. Kaja lagi yang di ban. Serta One kali ini yang tidak mau dilepaskan oleh teman-teman dari Siusun. Melihat potensi dari first pick-nya Burmes Gold seolah membuka mata kita bahwa Angela first pick bukan menjadi malapetaka, tapi itu adalah deny pick terhadap Ra. Karena Ra juga power loh dengan menggunakan Angelanya. Oke. Dan masih sama tampaknya template ban-nya untuk Burmese Gold secara spesifik aja. Paramis jadi juga sempat di-ban. Ini si Yusun nih yang setelah memenangkan, aku juga expect-nya mereka tidak terlalu banyak merubah terutama dari banning phase. Mereka ngelihat apakah Burmese Gold ada perubahan, baru mereka adaptasi. Oke. Ini kalau dari draft yang tadi ya mungkin kalau kasusnya Angelanya ini ada temen yang Magic juga mungkin bakal beda lagi gak sih kasusnya? Setuju. Damage burst-nya jadi lebih konstan. Dan mungkin kita akan melihat team fight yang jauh lebih dominan untuk early game dari Burmese Gold. Karena seperti yang udah kita tadi diskusikan, bahwa sebenarnya line up dengan menggunakan Angela plus killer, itu tuh no cap no doubt. Asik. Artinya tanpa ragu. Pokoknya Translate tuh. ya itu benar-benar terlihat juga. Cuman untuk Burmese Gold sendiri tampaknya akan menutup ban mereka dengan Joy Ban meskipun mereka first pick. Ini mereka ngincer hero apa? Apakah Angela lagi atau hero-hero mungkin seperti Guinevere juga masih terbuka. Lebih oke sih Guinevere. Kayaknya Angela dari teman-teman tim Burmese Gold nggak begitu jadi masalah di game yang pertama tadi. Sehingga Guinevere yang akan di-ban terlebih dahulu. Mengingat kalau opsi dari Burmese Gold juga masih terlalu banyak. Di first pick juga mereka bisa mengamankan Bruno terlebih dahulu mungkin untuk mendinai terhadap Kusei dan there you go. Bruno first pick. Langsung Bruno banget nih. Berarti Angela Valentina? bisa diambil dong. Angela, Valentina. Kalau aku mikirnya Angela dulu diamankan, baru mungkin hero menuju ke arah dari Felix. Entah itu menuju ke arah Terisla atau menuju ke arah Yuzong lagi juga oke-oke aja. Mungkin lagi panas Yuzongnya, Bisa Yuzong. lagi dapat momen. Jadi Yuzong oke sih. daripada dilepaskan begitu saja, kayaknya ini potensi yang bagus juga untuk si Yusun. Cuman kalau ngomongin soal Bruno Digi masih berpotensi juga keluar nih. Tapi sayang ya, gue nggak tahu kenapa Bruno Digi tuh enakan di second pick. Iya. Karena dia di tiganya tuh bisa tahu pakai Digi apa enggak jadinya. Dan wow, Arlot. Arlot yang tadi sempat ditanyakan oleh Lim muncul kali ini pada drafting phase di second pick bagi Siusun. Langsung dengan Valentinanya juga, Ra mulai keluar dari zona nyaman nih. Angela dilepaskan tapi dia tidak langsung melakukan pick terhadap Angela tersebut. Lilia menjadi match up yang tentunya win rate-nya lebih tinggi ketika berhadapan dengan Valentina di M5 World Championship kali ini. Dan ditambah lagi dengan satu hero, apakah ini akan menuju ke arah Martis untuk deny pick? Agar nantinya teman-teman dari Siusun tidak mendapatkan hero powernya terutama untuk MP, The King. Oke, ini kalau sebenarnya ngelihat dari 3 hero yang sudah diambil BG, ini aku lebih suka daripada 3 hero yang diambil dari game yang pertama. Burmese Gold tampaknya melakukan reparasi yang cukup kuat juga di mana Baxia yang kita tahu objektif take-nya kuat banget. Bruno dan juga Lilia ini adalah sosok hero yang menurut aku kalau udah masuk mid, masuk late terutama, ini akan damage deal-nya akan gila banget. Yang tentunya teman-teman dari Siusun ini harus merespon. Mungkin kalau misalkan memang mesti main ya mengikuti replikasi yang dilakukan oleh Blacklist. Cuman gue suka Cloud-nya. Cloud-nya sih ini. Iya. Ini mobilitasnya tinggi banget, nggak bisa tangkap Baxia. Kalau match up sama Bruno, ya udahlah ya. Oke lah kalau di laning kita lupakan dulu. Ya, Kayaknya tapi kita late- mungkin membicarakan mid game to late game untuk Cloud. Kayaknya Bener. kurang cocok kalau misalkan kita memperbincangkan bagaimana early game Bruno versus Cloud. Susah juga sih kalau early game. Ya Cloud mau gimana juga susah gitu kan, apalagi lawannya Bruno. Cuman beda nih karena Bruno biasanya lebih siap ketika ada rotasi. Siapapun misalkan kayak Baxia datang ke gold lane, damage Bruno ini akan lebih masuk gitu sebagai follow up. Tapi melakukan ban terhadap Angela. Dan kali ini kalau melihat line up dari Arlot, apakah akan ada ban dari Akai untuk teman-teman dari Burmese Gold? Karena kalau kita lihat kayaknya Siusun ingin melakukan build up ke arah Akai Arlot. Akai Arlot ya? Kelihatan Colok-colok banget doang karena tuh. Baxia kan match up lawan. Bisa. Thorns remain. Oh, tapi tampaknya Burmese Gold mereka lebih memilih ke arah assassinnya terlebih dahulu ya. Dihabisi dulu ya hero MP. Iya, mereka udah ngamanin Lilia dan juga Bruno nih di atas kan. Cukup
apa ya, bisa dibilang cukup Riskan. rentan juga, cukup riskan. Jadi mending kita amanin dulu sama hero-hero yang bisa membahayakan Goten dan juga Mark. Di band, tentunya hal ini makin menguatkan Akai. validasi kita Akai Arlot combo yang bisa muncul setelah banning phase kelima dari Burmese Gold. Dan kita tahu juga Akai sangat kuat ketika berhadapan dengan Baxia. Walaupun ada risiko yang harus dibalaskan dan itu adalah Tigreal. Boxy seperti tidak akan menggunakan hero yang tadi mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Gimana kalau kasusnya masih pakai Martis, Be? Nomornya ambil ke arah Mino. Mino Valentina. Kalau match up-nya Lilia sih malah aku mikirnya Burmese Gold yang mau bawa Minotaurnya. Oh gitu. Iya. Diambil. Didinai. Oke. Diambil. Didinai dulu ya berarti ya. Iya, Mereka dia- simpen junglernya di momen terakhir. Jadi apapun itu Martis kek atau Akai. Pokoknya Arlotnya bakal connecting banget dengan Minotaur dan junglernya. Mereka Oke. akan deny. Burmese Gold udah ada niatan untuk membawakan Minotaur tersebut. Karena kita tahu Minotaur ini kan lumayan lama kan untuk rotasi. Jadi dia perlu mid laner yang clearnya cepet seperti Lilia. Ini Burmese Goals berarti dengan ini kayaknya mereka emang masih berdiskusi menggunakan waktunya dan Lapu-Lapu dan juga Matilda lah yang tadi disebut di mention juga sama KB ini keluar dari zona nyaman nih untuk Wah. dari tim dari Burmese Goals memainkan Matilda. Untuk pertama kalinya, tim yang paling suka ngelakuin ban terhadap Matilda termasuk dengan di game yang pertama ternyata membawakan Matilda itu sendiri. Sebuah tindakan ironi yang tentunya sangat menarik, tapi Martis last pick masih menjadi opsi yang paling aman bagi Siusun. Oke, gue penasaran sama XP lane-nya sih ini Carbon ya tadi kayaknya. Ya. Carbon lapu-lapu berarti ya. Memang kalau ngomongin XP lane lapu-lapu hero template sih. Jadi kayak gue penasaran aja apakah dia memang tipe yang agresif kah, tipe yang memang timingnya bagus kah. Kan kadang ada lapu-lapu yang tukang buka sama yang tukang bersih-bersih kan. Ya, kayak nge-cut wave minion, apalagi lawannya Arlot kan yang bukan tipe laning banget. Yap. Itu bakal jadi sebuah keuntungan. Dan apakah first blood solo kill tadi dari Felix menciptakan efek yang cukup domino di area XP lane sehingga membuat mau nggak mau kali ini Carbon yang turun tangan bukan Shadow. Well, tentunya kita lihat bareng-bareng ya. Ini adalah sebuah lineup rating secara teori. Tapi kita langsung saja lihat eksekusi di Land of Dawn. 1 poin diungguli Siusun, tapi balik lagi best of 5 series. Masih panjang banget. Ini juga lower bracket, jadi pasti ada yang tereliminasi dari match ini. Tapi kita akan fokus di game kedua dulu, so let's go to Land of Dawn. Yes, tentunya. Mari kita lihat apakah Burmese Goals mampu menyamakan kedudukan 1-1. Atau teman-teman dari See You Soon akan mengamankan poin kedua mereka. Kalau ngomongin jungle, sama lah. Dua-duanya tipikal jungle yang cepat banget farmingnya ya. Martis dengan pasifnya, ini kenapa Martisnya nggak ada pasif? Oh ada. Tenang, Dia tenang. cepet banget ya ngeluarin ininya, Mortal Coil-nya. Maksudnya biasanya yang ketiga selesai, yang keempat tuh tahan dikit sampai pasifnya habis dipencet baru. Dia tadi langsung dipencet semua, cuman udah pasti dapat kali ya. Ya udah pede juga dan ini kalau misalkan kita ngeliat spellnya sedikit tidak ada Purify di game kali ini, tampaknya hanya Sprint dan Flicker saja tentunya dengan 2 Retribution yang dipegang oleh jungler. Namun Nico, apakah mereka ingin buka fight? Makanya Nico dengan zoning di bagian depan Retribution bisa secure karena Little Wanderer. Satu buah keuntungan sebenarnya karena XP-nya akan lebih nge-boosting juga. Dan kalau ngomongin soal emblem, Cloud sekarang udah rata-rata emang bawa attack speed ya di dalam pertama ya. Tampaknya itu menjadi apa ya, kenyamanan buat semua gold laner yang pemain Cloud juga. Dan ini kalau ngeliat dari rotasi belum ada yang terlalu signifikan, hanya mungkin poking, mencari informasi tentunya. 30 detik menuju ke arah neutral objektif yang pertama ini harus diperhatikan dari spellnya. Mungkin ada pancingan-pancingan spell sedikit di menit-menit atau detik-detik mendatang. Kayak beda banget ya sama game pertama yang agresif banget. Yap. Mereka lebih ke sabar sekarang. Keduanya bahkan bukan salah satunya doang karena kali ini Boxy sudah mulai ditabrak Nico yang bertemu dengan MP The King. Kedua jungle yang saling berhadapan namun belum ada commit dari mereka berdua. Itu yang tadi aku bilang ya, coba untuk memancing spell dan tampaknya spell dari Boxy the King sudah tertrigger. Informasi yang cukup mahal sebelum setup neutral objektif pertama di game kali ini. Mari kita lihat Burmese Goals apakah mereka bisa mengeksploitasi kekurangan resource dari teman-teman dari See You Soon. Masalahnya 4 flicker dari teman-teman Burmese Gold masih ready semuanya.
Dan termasuk juga dengan Carbon yang mungkin bisa melakukan zoning out di early game seperti ini. Ranya dengan Brave Fighter curian, coba maju duluan namun yang asli memang lebih baik karena stunnya keluar. Minion Fury juga sebagai counter initiate namun sayangnya follow up damage masih kurang. MP The King maju di bagian depan belum bisa mengeksekusi juga Guiding Wind yang selalu ngasih shield lumayan menjengkelkan bagi Siusun. Oh, Carbon dengan substitution powernya mungkin ya, yang tidak bisa ditebak oleh Siusun, hampir saja memberikan impact yang luar biasa. Namun dengan rotasi Siusun yang sedikit ketinggalan, oh di area atas Carbon Dibalikin mungkin kali dengan Brave Fighter. Oh, Masih tidak. bisa dihindarin juga dengan satu buah Vengeance yang begitu baik. Namun untuk Battle Retribution gak pede nampaknya. Karena keduanya ada dan di reset. Oh, kayaknya juga tidak mau mengambil resiko ya untuk turtle yang pertama karena jatuhnya kalau Siusun dapetin turtle yang pertama, snowballing impact-nya lebih mengerikan apalagi dengan Valentina yang dimainkan sama Ra yang dari tadi damage deal-nya sangat on point sekali dan sekarang MP The King 1v3 situation kayaknya bakal di disengage aja sih. Wah ini nggak pede enggak. banget dari Nico ya. Atau dia mau pancing aja terus biar dia bisa dapetin kill karena Decimation. Blink hilang akhirnya Retribution digunakan juga untuk kabur. Dan sama sepertinya MP The King juga menggunakan Retribution untuk selamat. Carbon di bagian belakang coba untuk ditempel lagi. Masih ada pasif juga yang bertahan dengan Absorb Shield-nya namun damage yang cukup sakit diterima dari Ra. Belum ada yang tumbang karena kali ini Sorian Felix. Maju lagi ke depan, Lina yang diincar masih menunggu stunnya. Black Shoes keluar, masuk lagi dengan motivation roar-nya. Dan Minion Fury yang keluar bisa mengeksekusi Lina, bahkan Circle Eagle yang akhirnya bisa dikeluarkan juga. Namun Turtle bisa disecure oleh Siusun. Oh, netral objektif pertama hampir disecure di menit yang keempat tentunya. Ini kedua tim cukup delay dalam turtle take-nya. Namun kali ini Siusun lebih sedikit diunggulkan tentunya dari fight barusan. Keraguan-raguan memang bisa menjadi musuh terbesar. Dan terbukti bagaimana tim fight di area turtle tadi yang ditarik ulur oleh Nico dengan tujuan di mana dia ingin lebih pasti secara retribution. Tapi semakin lama game berjalan Nico malah ketinggalan dari segi langkah demi langkahnya. Dan Battle of Retribution yang pertama dimenangkan lagi dan lagi oleh MP The King. Namun ada yang menarik di area bottom lane. Gold Shield Turret sudah hilang sepenuhnya semenjak Huskclaw diamankan oleh Stitch. Membuat early game dari Burmese Gold tentunya lebih dominan di area gold lane. Dan damage deal dari Bruno sudah mulai bisa untuk di-respect ketika bergerak ke mid game seperti saat ini. Sesuai ekspektasi, tadi kita juga sempat bahas di draft di mana Bruno, Cloud, laning phase-nya memang agak sedikit kesulitan dari Cloud-nya. Namun nampaknya Siusun harus mencari kompensasi antara dari mid, dari EXP atau mungkin jungle dari Burmese Gold. Tapi kalau lihat dari rotasi, mereka akan set up fight tampaknya di area bawah. Storm-nya keluar, Blazing Duet sebagai follow up juga. Minion Fury yang masuk tadi hanya connect ke arah satu target. Circling Eagle, Ra yang coba untuk diincar dan kembali mundur. Mereka, teman-teman dari Burmese Gold gak mau terlalu all in. Retribution bahkan masih bisa secure juga dari gold buff-nya MP The King yang memegang tempo. Tapi dilihat-lihat zoningnya masih sama sih. Sorry, I'm Felix. Sepertinya masih ingin memberikan tekanan yang sama, walaupun dengan lawan yang berbeda. Dan kali ini tim fight-nya ingin dilanjutkan kembali, semenjak kita melihat Ra masih memiliki satu Black Shoes dan bisa menjadi bait utama dari teman-teman Siusun. Selama minionnya bisa di-clear mah susah juga gak sih? Iya. Masih pelan-pelan tapi pasti Turtle yang kedua dalam game ini hadir di Land of Dawn tentunya. Dan lihat rotasi sudah mulai dilakukan oleh teman-teman dari Siusun ke area atas. Nah, Turtle-nya sudah mulai ditarik juga. Sorian Felix yang berhadapan dengan Carbon. MP The King langsung memegang ke arah Turtle-nya. Namun kali ini siap untuk melakukan team fight juga dari Burmese Gold dengan stun-nya. Carbon di bagian depan, Circling Eagle bahkan yang dilakukan juga demi untuk men-zoning out. Sorian Felix harus sedikit mundur, bahkan flicker yang terpaksa untuk digunakan. Dan Nico, Battle of Retribution kali ini dimenangkan oleh MP The King. Sudah ada Minion Fury juga yang keluar connect karena dua target. Tidak ada follow up lagi, hanya puas dengan satu buah turtle. Tidak ada korban jiwa, tapi dua netral objektif berhasil diamankan Siusun dan Burmese Gold. Tidak ada kompensasi sama sekali. Lihat, 6 menit perbedaan ekonomi, ada selisihnya tentunya 1000. Dan di area bawah tampaknya Lynx tertangkap. Circling Eagle defensif masih cukup aman. Dan kayaknya ini bakal jadi turtle terakhir. Semenjak kita lihat turtle pertama aja di menit yang keempat dan Lord Max akan up. Ini akan membuat teman-teman dari Siusun secara objektif lebih diunggulkan. Dan kita juga sudah melihat di sana sudah ada Stillick Plates ditambah dengan 2 letter check-in. Berarti on the way ini menuju ke arah Blade Armor untuk sosok MP The King.
Tapi di satu sisi lainnya Thunderbelt sudah ada di tangan dari Felix. Membuat slow effect tambahan sehingga nanti Burmese Gold minim akan escape skills walaupun mereka membawakan Matilda. Wah, hati-hati Nico, terlalu tanky. Bukan target yang tepat mungkin di bagian depan dengan Circling Eagle-nya. Coba untuk melakukan counter setup, maju lagi kali ini MP The King yang masih ada di bagian depan. Stun yang masih bisa di-cancel untungnya namun Flicker di commit. Carbon masuk, duanya hampir tumbang. Sayangnya Carbon menerima aggro dari turret terlalu dalam. Carbon pun menjadi korbannya Nico. Mengejar ke arah belakang dan tidak berani ternyata. Gak mau terlalu overcommit. Lo lihat tengahnya cukup terekspos karena Carbon berotasi ke arah bawah. Masih bisa di-defense untuk saat ini, yang berarti teman-teman dari Siusun hanya bisa bilang kerugian. Boxy, The King, dan juga Turret di area bawah. 2 kali kita melihat Nico melakukan reset terhadap turtle yang pertama. Keraguan-raguan terlihat di sana. Sekarang ketika dia melihat MP The King dalam keadaan yang under HP banget, dia pun masih nggak berani untuk menabrak. Karena dia tahu MP The King pasti masih menyimpan untuk Mortal Coil-nya. Malah Nico yang berada dalam ancaman. Tapi keraguan-raguan itu seolah masih ada untuk Nico. Dia tidak berani untuk membuat move yang ekstrim. Karena kalau 50-50 kayaknya dia nggak mau deh untuk melakukan movement tersebut. Sehingga teman-teman dari Burmese Gold kayaknya menunggu team fight berlima lagi seperti di area bottom lane. Sehingga setidaknya mereka bakal tetap mendapatkan trade kill yang menguntungkan. Hitnya yang mulai di-push lagi. Satu buah tertarik bisa didapatkan dan Nico terlalu depan nampaknya. What happened Nico? Banyak sekali gerakan-gerakan dari Nico ini yang terbilang blunder, terbilang ragu. Namun Circling Eagle bisa ngebuka visionnya lagi dan langsung dikembalikan lagi keadaannya dengan Kusei. Black Shoes-nya keluar dari lina, bahkan flickernya pun mau tidak mau harus di-commit. Carbon dengan stunnya, tidak ada skill lagi The Black Shoes. Curian nampaknya flicker, masih bisa selamat dan final slash. Sebagai counter inisiasi blinknya hilang, Carbon bakal menjadi next target. Namun harus sedikit mundur lagi karena Siusun keluar banyak sekali source kill. Oh, Siusun dipaksa fight. Ayo mereka re-engage lagi dan bahkan berhasil mendapatkan Blinks. Burmese Goals, mereka yang terlalu overcommit dalam fight tadi, di mana mereka resource-nya juga ada berkurang. Tapi mereka paksa fight lagi dan Siusun tentunya mereka dengan damage output yang lebih percaya diri. Membuktikan mereka bisa mendapatkan 1 buah point kill tambahan tadi. Dan Nico masih dengan keraguan-raguan yang tadi sempat kita mention sebelumnya. Dia berada dalam tengah-tengah team fight dan sekarang reset pun tercipta. Tugasnya hanya untuk melakukan reset aja, tapi Lordnya nggak ke-reset. Kali ini take over sama Siusun. Wow. Ini bakal jadi ancaman untuk Burmese Gold. Oke, aman-aman. Bisa ke-reset juga untungnya. Untung aja di reset. Sedikit lega, tapi lagi dan lagi dengan keuntungan yang didapatkan oleh Siusun, hal ini masih menimbulkan efek negatif bagi Burmese Gold. Carbon dengan posisi yang cukup baik dan Blazing Duet masuk ke bagian belakang, langsung Stitch-nya hilang. Lagi-lagi Minion Fury yang bisa menjadi setup begitu baik. Masih ada Vengeance di bagian depan dengan stun-nya. Lagi-lagi double kill bisa diamankan oleh Kusei, juga menyisakan 3 member. Masih bisa mundur namun Kusei harus sedikit berhati-hati, damage yang diterima juga cukup sakit. Tidak ada korban sama sekali untuk Siusun. Oh, Kusei. Kalkulasinya gila, luar biasa. Dia sebelum 2 kill barusan ini killnya 0. Namun dia tahu sudah waktunya gue shine, sudah waktunya gue aktif. Dan ya langsung dikantongi 2 buah point kill. Ya, apalagi dengan fadeaway kill dari Blazing Duet barusan yang connect ke arah Stitch. Kayaknya Stitch juga nggak expect kali ya kalau dia yang bakal bener-bener ditargetkan oleh Boxy dan juga oleh Kusei. Ini dua-duanya langsung jump in ke arah belakang. Ditambah Kusei-nya tuh belum win of nature. Dia juga seberani itu loh untuk berhadapan dengan Bruno yang walaupun kita udah bilang dari awal ini early-nya bakal dikendalikan sama Bruno. Tapi Bruno-nya di satu sisi lainnya juga, walaupun winning condition dia tidak memiliki win of nature. Jadi kurangnya respect tentunya terhadap physical damage dari Blazing Duet. Menimbulkan efek yang begitu buruk bagi Stitch. Dan kali ini mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Tentunya ini menjadi Lord yang pertama, bukan Lord yang bisa dibilang bisa diandalkan untuk melakukan bahkan base threat untuk di situasi ini ya. Jadi Siusun juga tidak mau terlalu all in ke arah Lord, lebih ke arah memanipulasi wave-nya saja, mendorong saja, mengincar mungkin inner turret di area bawah tentunya. Dan pasif-pasif base turret di-trigger juga. Itu dia Ra-nya, udah langsung ngambil sebuah soft skill lagi dan nampaknya dibuka oleh Carbon yang niat awalnya memang cuma clear minion aja nih. Jadi nggak mau terlalu komit juga, walaupun di bagian top lane ini minion udah mulai masuk, tapi secara nggak langsung nggak ada base turret juga yang hilang. Kalau misalkan aku lihat-lihat dari base turret sih kayaknya Siusun sebenarnya mau ada niatan untuk maksain hal tersebut. Mereka ingin mendobrak 1 base turret minimal, karena lagi dan lagi mereka punya solusi untuk split push juga. Kusei menambahkan 1 winning condition bagi Siusun ketika mereka berada dalam kontes area Lord. Tapi ini dia pemaksaan yang ingin dilakukan.
Bahkan Blazing Duet dibuka. Bagian mid lane, Blazing Duet sebagai openingnya dan turretnya belum dihancurkan, bahkan counter setup yang dilakukan Kusei down. Satu buah kill yang begitu manis. Sorian Felix yang berusaha untuk lari dan lagi-lagi Minion Fury connect. Karena dua target sebagai follow up, Sorian Felix yang tumbang, namun Nico bersama Blink dan Carbon juga menjadi korban. 3-2 namun main damage dealer dari Burmese Goals masih berdiri di Land of Dawn. Kita lihat apakah teman-teman dari Siusun ingin memaksakan mencari satu buah poin kill lagi atau hanya ingin menghancurkan base turret-nya saja. Jawabannya ya, base turret-nya aja kita mundur dulu. Bener-bener mau dipaksain dan sayang 1000 sayang. Kayak tadi Blazing Duetnya kecepatan sih menurutku. Kalau tadi objektifnya dihancurkan terlebih dahulu ketika Baru. wave minion muncul, baru dia Blazing Duet, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Sehingga Kusei harus menjadi korban jiwa di teamfight barusan. Namun untuk dari Burmese Gold juga, mereka makin dalam keadaan yang under. Lihat apa yang di-build oleh Stitch. Dia berfokus kepada si Halberd, bukan Wind of Nature. Sehingga Blazing Duet kali ini bakal lebih dominan. Karena apa? Karena Kusei-nya ready dengan Wind of Nature. Solusi dari semua critical damage yang dihasilkan oleh Bruno. Ini sebenarnya situasi untuk Burmese Goals sangat-sangat tidak mengenakan. Sangat-sangat tidak menguntungkan juga. Ya tentunya, dan Siusun dengan 6.000 gold lead yang sekarang terlihat masih berasa juga di menit yang ke-13. Lord sudah hadir. Burmese Goals ini pertanyaannya sama seperti di game sebelumnya. Apakah mau kontes atau mau dilepas? Kebetulan Burmese Gold adalah tim yang suka banget untuk melakukan kontes terhadap Lord. Tapi untuk kali ini kita melihat sendiri gold lead, advantage moment, dan bahkan tim play-nya membuat Siusun jauh lebih diunggulkan. Kalau dipaksa, kayaknya bakal menjadi malapetaka. Prefactor-nya udah dipakai tuh defensif. Udah langsung disengage. Iya, Nggak langsung mundur lagi dan Lord bisa didapatkan secara free untuk Siusun. Ya ini formasi dari Siusun tadi cukup rapat juga ya. Udah tahu zoningan titik-titik choke point-nya terutama. Udah tahu di mana? Wow, teman-teman dari Burmese Goals mereka berusaha untuk membayang-bayangi, berusaha untuk masuk. Namun tampaknya resource-nya tentunya kurang. Dah kita mending defend aja. Tapi bedanya komposisi kali ini menurut aku masih bisa nahan. Harusnya ya. Lapu-Lapu, Lilia, ini sosok-sosok hero yang sebenarnya bisa nahan Lord, bahkan clear Lord relatif cepat. High ground-nya juga lumayan kuat. Tapi kalau kita melihat dari permainan Burmese Gold untuk melakukan high ground defense, solusi dari mereka ada di Lina. Mau nggak mau, Lilianya nggak boleh ter-take down, bahkan terkena Minion Fury atau bahkan Blazing Duet. Sekali aja Lina ter-take down, kemungkinan besar untuk endgame makin terbuka bagi teman-teman dari Siusun. Dan kali ini Burmese Gold harus mempersiapkan diri mereka. Karena Lord kali ini, Lord yang enhance, akan bergerak ke area mid lane. Bottom top turret pasti bakal dihajar abis-abisan. Dan 3 wave minion akan bergerak untuk mengancam base dari Burmese Gold. Oke, ini kalau ngomongin soal minion, memang tadi kan tengahnya udah hancur ya base turret ya. Jadi super minion tengahnya udah mulai jalan. Tapi kalau pressure di bagian top lane dan juga bottom lane, ini belum ada super minion. Dengan Lord yang kali ini sebenarnya udah enhance. Cuman ya karena midnya udah nggak ada base turret ya sama-sama aja sih sebenarnya. Untuk defense-nya mengandalkan Lina, dan Lina nggak boleh sampai ketumbang duluan. Cuman kalau ngomongin fight back-nya, momennya ini di counter initiate berarti ya, bukan yang di initiate duluan. Masalahnya dari tadi, kebetulan teman-teman dari Burmese Gold dapat banget momen counter initiate, tapi memang entah kenapa ya damage dari Stitch-nya ini nggak begitu maksimal. Mungkin karena dia lumayan traumatik ya ketika terkena dari Minion Fury, makanya ketika muncul Boxy tiba-tiba dia milih kayak oke, mundur dulu, tungguin ultimate-nya selesai daripada nanti tiba-tiba dikasih element of surprise dengan flicker, baru dia coba engage dengan damage dealt yang cukup. Masalahnya semakin lama Boxy berada di tengah-tengah teamfight, dia akan selalu mendapatkan heal up yang cukup. Apalagi dengan Motivation Roar dan Flask of the Abyss yang nanti akan dia miliki juga, itu akan membuat durabilitas dari teman-teman Siusun makin lebih tinggi. Ini sebenarnya kalau ngelihat versi game satunya mereka tapi lebih panjang, lebih di-extend. Karena di game satu mungkin lebih cepat temponya. Cuman kalau kali ini Siusun lebih pelan-pelan, lebih hati-hati. Namun secara di atas kertas, ya menurut aku agak sedikit one-sided game. Agak sedikit kenapa memang masih ada chance untuk teman-teman dari BG ini untuk mengembalikan keadaan. Namun ya itu, gunung yang mereka harus lewati cukup tinggi sebenarnya di situasi saat ini. Mungkin karena perbedaan gold kali ya, makanya kayak damage Bener, kurang. itu sih. Terus kayak Struktur juga sih, Lim. Iya sih. Struktur ini mereka jadi ruang geraknya itu otomatis bener-bener lumayan terbatas. Wow. awas. Kasih jalan. Gambaran sesi 13.
Enggak dong. Pakai topi maksudnya kan? Bukan. Pakai topi. Kuat. Topi. Oh kuat, Oh. benar. Itu gambaran saya juga sih bulan Januari kebetulan. Bulan Januari ya. Kan Kayaknya saya nggak Januari. bilang tahun, saya nggak bilang tahun Enggak, loh. 2045. Gini. Nggak tahu sebelum, Oh. wah sombong banget. Tunggu Tahu, ya, Abang. Lim, tunggu ya. Tunggu. Tahu lah tunggu. Bang sama yang tadi Enggak, Bang. kayaknya saya sama Lim, sama Ranger Mas, ini memiliki call yang sama deh. Kenapa tujuan tuh? kita tiba-tiba langsung mengubah total tubuh kita agar lebih bugar? Aduh. Tahu sih aku karena apa. Iya, aku tahu Kenapa juga. tuh? Itu. Saya sih sebenarnya udah ngomong Januari ya memang ya dari Ya, kemarin. tapi nggak tahu juga. Januari kapan ya. Cuman kayaknya itu dia. Bel. Januari Kayaknya bisa Januari mundur 2008 tahunnya mungkin. nih. Waduh, 2008. kalau tahunnya nggak Tahunnya- spesifik gini kayak abu-abu ya. Karena dari kemarin udah planning memang. Udah Kayak, planning. Oke Januari nanti biar badannya kayak yang tadi gitu kan. Oh, Cuman gitu. ya karena tadi saya nggak sebut tahunnya, jadi tentatif maksudnya bisa berganti Loh, tuh. Saya juga season 13 bisa jadi season 13 mungkin MPL Mongolia. Nah nggak ada yang Gak ada yang tahu kan? Iya. Bener ya. Wah jauh Tapi sih gue itu percaya MPL. sih. Oh, kalau iya. season 13. Jauh banget ya. Jauh MPL season 1 ini belum ada gitu. Benar. Oke, tapi ya sepertinya udah selesai tadi dari waktunya nih. Kita menunggu sebentar lagi kita akan masuk ke dalam in-game-nya. Cuman ya kondisi kalau Goni bilang hampir one-sided. Gua lumayan setuju sih. Karena goldnya itu selalu dipegang loh sama Siusun. Benar. Dan percaya nggak percaya ya, dari mungkin turtle yang pertama tadi, convert yang agak sedikit ragu-ragu. Kalau tadi saja diamankan oleh Nico secepat mungkin, kayaknya game untuk game kedua ini nggak bakal yang kayak one-sided yang kayak lu bilang, Gon. Gue lebih percaya kayak ini ada berkesinambungannya sama early game yang memang di leading semuanya sama Siusun, apalagi semenjak turtle pertama di menit yang keempat. Well, tentunya ini menjadi Lord yang kedua untuk teman-teman dari Siusun dengan Lord yang lagi marching di mid. Apakah firepower, itemnya, dan juga spell Siusun plus Lord mampu untuk endgame? Mari kita lihat. Karena di bagian top lane, wah satu katapult sih udah langsung di clear ya. Instant clear banget. Pilihannya udah nge-stuck gloomnya. Cuman Lordnya ini loh jadi lumayan bebas dan mereka langsung fokus kali ini. 5 member dan Carbon menerima damage yang cukup sakit. Bahkan Circling Eagle yang coba untuk membombardir, memisahkan posisi dari Siusun. Belum sanggup untuk menahan. Minionnya masih bisa di clear. Dan apakah Siusun menunggu minion next wave-nya masih on the way. Namun Ra di bagian depan Blaxius masih ada dan masih aman. Gila itu karbonnya meleleh loh Pak. Dan itu sebuah EXP lane yang build damage. Tentunya pressure dari Siusun masih berlanjut. Nikonya tumbang ternyata dan di bagian depan Blazing Duetnya masuk. Van Slash Blitz-nya dikeluarkan kembali. Minion mulai datang. Menyisakan 2 bahkan 1 member saja yang tersisa. Dan West-nya terekspos. See you soon. 2-0 Israel. Oh, see you soon. Mereka akan mendapatkan match point tentunya dan Burmese goals. Gunung yang sudah tinggi semakin tinggi harus mereka lewati. Ditambah dengan pergantian pemain sepertinya belum menjadi jawaban bagi Burmese Gold. Stitch yang berada dalam posisi yang aman hampir mendapatkan regen yang optimal tapi ternyata digeser lagi. Hey, Digeser sama Felix. Hey, sini main lagi, team fight lagi. Ternyata team fight paksa membuat Stitch tumbang dan ini dia concern atau masalah utama dari perbedaan Cloud dan juga Bruno di early game. Mau bagaimanapun, Bruno biasanya lebih diunggulkan. Ya mostly dan juga rata-rata yang sering kita temui, Bruno selalu pegang kendali early game-nya. Tapi kalau kita berbicara Bruno dalam keadaan defense dibandingkan dengan Cloud, Cloud jauh lebih baik karena Blazing Duet-nya area of evac. AOE. Dan hal tersebut bisa membubarkan pasukan-pasukan yang ingin melakukan end push. Tapi kalau Bruno, dia nendangnya satu-satu. Dia single target, hanya Worldy mungkin yang bisa memberikan tekanan, tapi lagi dan lagi Worldy damage-nya tidak sebesar basic attack dengan volley shot. Karena memang Worldy pada umumnya hanya untuk mengumpulkan 10 stack bagi Bruno itu sendiri. dan itu terlihat ya sebenarnya eksekusi tentunya dan ini sebenarnya memberi pertanyaan dari Felix ke BG. Ada EXP laner ketiga nggak? Wush, ada XP laner ketiga nggak? Biar ganti lagi Yang maksudnya ya. kira-kira nanti bisa gua hadapi lagi nih. Dan itu dia, untuk Ras sebagai mid laner, 5 poin dengan 1 death. Dan juga 5 lagi untuk dari asisnya dan ditambah dengan 71% kill participation. Dan ini kalau dari pemilihan emblem, Wilderness Blessing. Lagi dan lagi, team fight di area Turtle, di Lord. Itu tuh jadi kayak taman bermainnya Ra gak sih? Dia selalu lebih mengoptimalkan movement yang beresiko. Walaupun tadi sempat kita lihat ada Bravest Fighter yang dibuka oleh Ra, tapi ternyata itu Bravest Fighter yang kopian. Yang terlalu, aku lihatnya kayak gak berimpact maksimal gitu loh. Iya, ngerti sih. Mungkin yang dicari imunnya, cuman dari MVP-nya ya dari sini sih ya, Be. Dari menit 4 lah.
Udah keraguan loh. Ngambil turtle tuh udah menurut aku fatal loh, Ben. Iya, berkali-kali loh, diulang lagi. Aku kira awalnya kita akan melihat bagaimana gerakan dari teman-teman tim Siusun yang kehilangan turtle-nya semenjak turtle yang pertama. Karena MP The King tuh udah lepasin pressure-nya loh. Dia udah lepasin killing pressure untuk objektifnya. Sehingga di game kali ini, di game yang kedua, kita melihat sebenarnya MP The King bermain jauh lebih pasif. Namun, siapa sih yang nggak mau turtle? Ketika turtle-nya dibiarkan begitu saja dan ternyata Nico yang tadi udah sempat kita mention terlalu ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Ya udah, ketika MP yang lebih siap untuk mengambil keputusan tersebut, dia ambil keputusan tersebut dan langsung dieksekusi dengan instan. 2 turtle, 2 lord menutup game ini juga dan menimbulkan efek yang begitu buruk bagi teman-teman dari Burmese Gold karena ini adalah match point untuk Siusun yang dimana kalau ini 3-0 Burmese Gold tidak akan melanjutkan perjalanan mereka dan menjadi tim pertama yang dikalahkan dengan 3-0 tanpa balas di babak knockout stage. Ini masalahnya Nico nih, ya. Gimana kondisi dia nanti di game ketiga ya? Dari game pertama kayaknya masih ke bawah tuh, belum reset. Di game Iya. kedua kelihatan banget kayak beberapa move yang ragu-ragu banget. Di game ketiga gimana nih cara resetnya nih? Udah ke bawah dari game pertama soalnya. Kayaknya harus main lepas aja nggak sih? Nggak usah pikirin kayak mau nggak. Yang ada malah keraguan-raguan itu yang akan menghantui Nico. Ya. Karena tadi Nico tuh udah 2 kali reset turtle. Ketiga kalinya tuh aku kayak, Ini sekalian nggak usah aja gak sih gitu? iya kayak sekalian ya udah Clearing engage jungle aja. jungler kah, ganking ke gold lane kah? Kebetulan gold lane-nya menang loh. Untuk kita lihat bagaimana Stitch versus Kusei. Stitch-nya menang early game. Dan itu yang mungkin bisa dilihat sedikit oleh Nico. Namun sayangnya fokus kita ke Nico tidak bisa dilepaskan semenjak turtle yang pertama tadi. Turtle pertama dieksekusi di menit yang keempat, otomatis turtle-nya cuma ada 2. Sehingga membuat Lord sangat-sangat mengunggulkan siapapun yang mendapatkan turtle untuk di game kali ini. Dan terbukti, Nico hanya menjadi sandbag aja. Dia hanya menjadi badan dari Blazing Duet, dari Decimation, dari semua Arcane Set yang keluar bagi teman-teman Siusun yang dia tentunya tidak ada convert dari sandbag damage yang dia terima untuk ditukarkan menjadi pundi-pundi objektif. Ini lagi dan lagi Siusun menurut aku lebih prepare sih. Kalau ngelihat dari 2 game yang terlihat eksekusinya lebih prepare. Karena lebih prepare jadi lebih lepas. Dan itu yang terlihat teman-teman dari Burmese Gold terutama di game yang kedua sangat-sangat tidak lepas. Mainnya hanya beberapa saja dan menurut aku sendiri secara pribadi Carbon sebenarnya subnya bagus. Impactnya dia lumayan proaktif, lumayan berani. Namun sayangnya keraguan mungkin terutama dari Nico yang membuat ya situasi dari Burmese Gold sendiri ini ya under. Ya kayaknya harus satuin pikiran dulu sih. Kalau misalkan emang call-nya mau, ya udah gas aja gitu loh. Ya. Jangan ragu-ragu. Kalau Ya. call-nya nggak mau, ya udah lepasin aja.